Ini adalah sebuah legenda tentang kerajaan yang hilang dari sejarah, sebuah negeri megah yang lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan bisikan dari masa lalu. Robin, seorang pengembara yang memiliki rasa ingin tahu tak terbatas, menemukan petunjuk tentang keberadaan kerajaan tersembunyi tersebut. Dengan tekad yang membara, ia memulai perjalanan ke tanah yang terlupakan, melintasi lembah terlarang dan gua-gua misterius yang dipenuhi rahasia kuno. Namun, semakin dalam ia menggali misteri kerajaan tersebut, semakin besar bahaya yang mengintainya. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di tengah hutan lebat yang tidak tersentuh oleh peradaban modern, terdapat sebuah legenda tentang desa yang hilang dari catatan sejarah. Desa itu bukanlah desa biasa, melainkan tempat yang diakini sebagai gerbang menuju kerajaan tersembunyi yang telah lama lenyap dari ingatan manusia. Para tetua di pedalaman sering berbicara dalam bisikan, menyebut nama kerajaan itu dengan penuh hormat dan ketakutan. Konon, siapapun yang mencoba mencari jejaknya akan tersesat dalam labirin alam yang tidak dapat ditembus. Namun, bagi mereka yang memiliki hati yang murni dan tekad yang kuat, kerajaan itu akan menampakkan dirinya seperti ilusi yang perlahan menjadi nyata. Seorang pemuda bernama Robin, yang dikenal karena rasa ingin tahunya yang besar, mendengar kisah ini dari seorang kakek tua di pasar. Kakek itu memperingatkannya bahwa perjalanan ke tempat tersebut bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga ujian bagi jiwa. Dengan hati yang bergejolak antara ketakutan dan semangat, Robin memutuskan untuk mencari tahu kebenaran dari legenda itu. Ia tidak tahu bahwa perjalanannya akan membawanya lebih jauh dari yang pernah ia bayangkan, ke tempat di mana waktu berhenti dan rahasia kuno tersembunyi di balik kabut tebal. Masyarakat sekitar telah lama melupakan desa itu, atau mungkin memilih untuk melupakannya. Tidak ada yang berani menyebutkan namanya dengan lantang. Mereka percaya bahwa desa itu telah dikutuk, dihantui oleh roh-roh penjaga yang melindungi pintu masuk ke dunia yang tidak boleh dimasuki manusia biasa. Namun, bagi Robin, kisah ini bukanlah sekadar cerita rakyat. Ia percaya bahwa di balik legenda yang tersembunyi itu terdapat kebenaran yang perlu diungkap. Setelah melakukan riset di perpustakaan desa, Robin menemukan beberapa naskah kuno yang menyebutkan tentang kerajaan yang hilang. Namun, semua catatan itu tampak tidak lengkap, seolah-olah seseorang dengan sengaja telah menghapus bagian-bagian penting yang bisa mengarahkannya ke lokasi sebenarnya. Ia merasa semakin yakin bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan dari dunia luar. Dalam perjalanan pertamanya, Robin mendatangi hutan yang disebut dalam legenda. Udara di sana terasa berbeda, lebih berat dan lebih sunyi dibandingkan hutan-hutan lain yang pernah ia kunjungi. Setiap langkah yang ia ambil diiringi dengan desiran angin yang berbisik di telinganya, seolah-olah ada suara-suara tak terlihat yang mencoba memperingatkannya. Namun, tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan mundur sebelum menemukan kebenaran. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak seperti pertapa. Wanita itu menatapnya dengan mata tajam, seolah mampu membaca pikirannya. Ia memperingatkan Robin bahwa tidak semua rahasia harus diungkap, dan tidak semua gerbang harus dibuka. Namun, ketika Robin bersikeras, wanita itu memberinya sebuah petunjuk samar. Carilah pohon besar dengan akar yang melilit batu hitam. Itu adalah awal dari jalan yang tersembunyi. Robin berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Namun, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin aneh keadaannya. Jalan yang tadi jelas mulai menghilang, digantikan oleh kabut tebal yang membuatnya kehilangan arah. Ia mulai merasa bahwa tempat ini bukan hanya sekadar hutan biasa, melainkan sebuah labirin alam yang memiliki kehendaknya sendiri. Langkahnya semakin berat, dan perasaan aneh mulai merayap di hatinya. Ia merasa seolah-olah sedang diawasi, namun tidak ada siapapun di sekitarnya. Setiap kali ia berusaha berbalik, jalan yang telah ia lalui tampak berubah, seolah-olah hutan itu hidup dan berusaha mengujinya. Apakah ini ujian yang dimaksud oleh kakek tua di pasar? Tiba-tiba, di antara kabut yang tebal, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah pohon besar berdiri kokoh di tengah-tengah hamparan tanah lapang. Akarnya melilit sebuah batu hitam, persis seperti yang dikatakan wanita tua tadi. Dengan hati berdebar, Robin mendekat dan menyentuh batu itu. Saat tangannya menyentuh permukaannya yang dingin, ia merasakan getaran halus merambat melalui tubuhnya. Sejenak, dunia di sekitarnya berubah. Kabut yang menyelimuti hutan berputar seperti pusaran air, dan di kejauhan, samar-samar ia melihat bayangan bangunan yang menjulang tinggi. Sebuah kota kuno, tersembunyi di balik waktu,
perlahan mulai terlihat di depan matanya. Robin tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Namun, ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang akan menguji segalanya: akal, keberanian, dan keyakinannya. Robin berdiri terpaku di depan pohon besar dengan akar yang melilit batu hitam itu. Udara di sekitarnya terasa semakin berat, dan kabut yang menyelimuti hutan mulai bergerak, membentuk pusaran aneh yang perlahan mengungkapkan sesuatu di kejauhan. Matanya membelalak ketika melihat siluet bangunan tinggi yang menjulang di balik kabut. Bentuknya kuno, seperti peninggalan sebuah peradaban yang telah lama hilang. Namun, setiap kali ia berkedip, bayangan itu tampak seperti akan menghilang, seolah-olah keberadaannya hanya ilusi belaka. Ketakutan dan keingintahuan bertarung dalam benaknya. Ia bisa saja mundur sekarang dan melupakan semuanya, kembali ke desa dengan kisah yang setengah jadi. Namun, bagian dalam dirinya menolak untuk berhenti. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk berbalik. Dengan napas yang sedikit berat, ia maju perlahan, mengikuti jalur samar yang terbentuk di antara akar-akar pohon. Setiap langkah terasa seperti bagian dari teka-teki besar yang sedang ia pecahkan. Saat ia semakin dekat, ia mulai menyadari bahwa tanah yang dipijaknya tidak seperti tanah biasa. Permukaannya keras dan dingin, seperti bebatuan yang telah dipoles selama berabad-abad. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu dengan jemarinya, dan terkejut saat menyadari bahwa apa yang ia injak bukanlah tanah melainkan jalan batu yang tertutup lumut tebal. Jalan itu, meskipun tersembunyi oleh waktu dan alam, masih tetap kokoh, seakan menanti seseorang untuk menemukannya kembali. Langkah-langkah Robin semakin mantap. Ia mengikuti jalan tersebut dengan penuh waspada, memperhatikan setiap perubahan di sekitarnya. Pohon-pohon di sepanjang jalan tampak berbeda dari yang ia lihat sebelumnya. Batangnya lebih besar, cabangnya lebih tebal, dan daunnya tampak berpendar dalam cahaya remang-remang yang sulit dijelaskan asalnya. Semakin dalam ia berjalan, semakin ia merasakan bahwa tempat ini bukanlah sekadar hutan biasa. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara gemercik air. Robin menghentikan langkahnya dan mencoba menangkap arah suara tersebut. Suara itu semakin lama semakin jelas, hingga akhirnya ia menemukan sebuah sungai kecil dengan air yang begitu jernih hingga dasar sungai terlihat jelas. Namun, yang paling aneh adalah warna airnya, bukan biru atau hijau seperti sungai biasa, melainkan perak berkilauan, seolah-olah cairan tersebut terbuat dari cahaya bulan yang dilelehkan. Robin berjongkok di tepi sungai, mencoba merasakan air itu dengan tangannya. Begitu jemarinya menyentuh permukaan, gelombang kecil merambat ke seluruh aliran, dan seketika, sebuah bayangan muncul di dalam air. Bayangan itu bukanlah refleksi dirinya, melainkan sosok seorang pria tua berjanggut panjang dengan mata yang tajam dan penuh kebijaksanaan. Robin tersentak mundur. Jantungnya berdegup kencang. Apakah ini penglihatan? Atau ada sesuatu yang mencoba berkomunikasi dengannya? Sosok dalam air itu membuka mulutnya. Namun yang terdengar bukanlah suara biasa. Suara itu seperti gema yang berasal dari masa lalu, berbicara dalam bahasa yang tidak sepenuhnya ia pahami. Namun entah bagaimana, ia mengerti maknanya. Wahai pengelana yang melangkah ke tanah yang tersembunyi, apakah engkau datang dengan hati yang tulus? Apakah engkau siap menerima beban kebenaran yang telah lama disembunyikan? Robin menelan ludah. Ia merasa bahwa apapun yang terjadi, ia tidak boleh mundur sekarang. Dengan suara yang sedikit gemetar, ia menjawab, "Aku datang untuk mencari kebenaran. Aku ingin tahu apa yang telah hilang dari sejarah, dan mengapa tempat ini disembunyikan dari dunia." Sungai itu bergetar pelan, seolah-olah menyetujui jawabannya. Bayangan pria tua itu menghilang perlahan, digantikan oleh cahaya lembut yang mengalir mengikuti arus sungai. Tak lama setelah itu, di tepi seberang, kabut mulai menyingkir, mengungkapkan sesuatu yang membuat Robin terkejut. Sebuah gerbang batu raksasa, penuh dengan ukiran-ukiran kuno yang menggambarkan kisah tentang kerajaan yang telah lama hilang. Jantung Robin berdetak kencang. Ia tahu bahwa di balik gerbang itu ada jawaban yang selama ini ia cari. Namun, apakah ia benar-benar siap untuk mengetahui rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Dengan langkah penuh tekad, ia maju, siap menghadapi apapun yang menantinya di balik pintu gerbang menuju dunia yang terlupakan. Robin berdiri tepat di hadapan gerbang batu raksasa itu. Tingginya menjulang hingga hampir menyentuh pucuk pohon-pohon tua yang mengelilinginya. Ukiran di permukaannya tampak begitu rumit,
seakan menceritakan kisah lama yang telah terlupakan oleh zaman. Jari-jarinya menyentuh relief yang menggambarkan sosok-sosok manusia dengan jubah panjang, membawa obor dan senjata berukir. Namun, ada sesuatu yang lebih menarik perhatiannya. Di tengah ukiran itu, terdapat simbol mata yang terbuka lebar, seolah mengawasi siapa saja yang berani mendekat. Ketika Robin melangkah lebih dekat, udara di sekitarnya berubah. Angin berdesir pelan, membawa bisikan halus yang seakan berasal dari dalam gerbang. Dadanya berdebar. Ia merasa seperti sedang diawasi, namun tak seorang pun terlihat di sekitarnya. Ia mencoba mendorong gerbang itu dengan kedua tangannya, namun gerbang itu sama sekali tidak bergeming, seolah-olah tertanam kokoh dalam tanah selama ribuan tahun. Tiba-tiba, dari balik kabut di sisi gerbang, muncul sesosok pria tua berjubah abu-abu panjang. Rambutnya seputih salju, dan matanya tajam seperti mata elang. Robin terkejut dan mundur selangkah, tetapi pria itu hanya menatapnya dengan ekspresi tenang. Tak semua orang bisa menemukan jalan ke sini. Suara pria itu dalam dan penuh wibawa. Namun, untuk melewati gerbang ini, kau harus membuktikan dirimu. Robin menelan ludah, merasa bahwa pertemuannya dengan orang tua ini bukan kebetulan. Siapa Anda? Mengapa tempat ini tersembunyi dari dunia luar? Tanyanya, berusaha menahan rasa gugup yang perlahan merayap dalam dirinya. Pria tua itu tersenyum tipis. Banyak pertanyaan, tetapi hanya sedikit jawaban yang bisa diberikan dengan mudah, katanya. Aku adalah salah satu penjaga tempat ini, dan kerajaan yang kau cari bukanlah kerajaan biasa. Itu adalah kerajaan yang memilih untuk menghilang dari sejarah, meninggalkan hanya jejak bagi mereka yang pantas menemukannya. Robin mengerutkan kening. Mengapa harus disembunyikan? Ia semakin penasaran. Penjaga gerbang itu menatapnya dalam-dalam, seolah mencari sesuatu di balik mata Robin. Karena ada kebenaran yang lebih berbahaya daripada kebohongan, jawabnya. Dan hanya mereka yang benar-benar siap yang dapat menghadapinya. Ia kemudian melangkah mendekat dan mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke dada Robin. Kau ingin memasuki kerajaan tersembunyi? Maka kau harus menjawab satu pertanyaan. Mengapa kau mencarinya? Robin terdiam. Ia merasa harus memberikan jawaban yang lebih dari sekadar rasa penasaran. Ia berpikir sejenak, lalu berkata dengan mantap, Aku ingin menemukan kebenaran. Aku ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mengapa kerajaan ini hilang, dan mengapa jejaknya nyaris lenyap dari sejarah. Penjaga gerbang itu menatapnya lebih lama, lalu mengangguk pelan. Kau memiliki keberanian, katanya. Tetapi itu saja tidak cukup. Untuk memasuki gerbang ini, kau harus melewati ujian. Robin menegang. Ujian seperti apa? Pria tua itu tersenyum samar sebelum mengangkat tangannya ke arah langit. Tiba-tiba, tanah di sekitar Robin mulai bergetar. Dari balik gerbang, terdengar suara gemuruh, dan perlahan, gerbang raksasa itu mulai terbuka, memperlihatkan lorong gelap yang seolah tak berujung. Masuklah, kata sang penjaga. Di dalam sana, kau akan menemukan jawabannya. Tetapi ingat, hanya mereka yang memiliki hati yang benar-benar teguh yang dapat keluar kembali. Robin menatap kegelapan di balik gerbang itu. Ini adalah titik tanpa kembali. Dengan napas yang berat, ia melangkah masuk, siap menghadapi ujian yang akan menentukan apakah ia layak mengetahui rahasia yang telah lama terkubur dalam bayang-bayang sejarah. Robin melangkah masuk ke dalam lorong gelap yang terbentang di balik gerbang batu raksasa. Udara di dalamnya terasa dingin dan lembab, seolah tempat ini telah tertutup rapat selama ribuan tahun tanpa tersentuh cahaya matahari. Langkah kakinya menggema di sepanjang dinding batu yang kokoh, sementara hanya ada cahaya remang-remang dari kristal-kristal kecil yang tertanam di langit-langit lorong, berpendar dengan cahaya kebiruan seperti bintang yang terserak di langit malam. Ia merasakan atmosfer tempat ini begitu berat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayangan yang pekat. Seiring ia melangkah lebih jauh, suara-suara aneh mulai terdengar. Awalnya hanya seperti bisikan halus, namun semakin lama semakin jelas. Bisikan itu terdengar seperti suara-suara dari masa lalu, menceritakan kisah-kisah yang nyaris terlupakan. Robin mencoba fokus, namun suara-suara itu bercampur aduk, berbicara dalam bahasa yang asing dan tak sepenuhnya bisa ia pahami. Ada nada kesedihan dalam suara-suara itu, seolah mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam lorong ini, menanti seseorang untuk mendengar kisah mereka.
Langkahnya semakin hati-hati. Dinding-dinding lorong mulai menampilkan ukiran-ukiran yang lebih jelas, menggambarkan sebuah kisah yang tersusun rapi. Robin menghentikan langkahnya dan mengamati lebih dekat. Di salah satu panel batu, ia melihat gambar seorang raja yang mengenakan mahkota bersinar, memegang pedang yang terpancarkan cahaya suci. Di sekelilingnya, terdapat para penasihat dan prajurit yang bersumpah setia. Namun, pada panel berikutnya, tampak perpecahan. Seorang pria dengan jubah gelap berdiri di hadapan sang raja, membawa kekacauan dan peperangan yang tak terelakkan. Robin menyadari bahwa kisah yang terukir di dinding ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah sejarah dari kerajaan tersembunyi yang sedang ia cari. Ia melihat bahwa ada banyak bagian yang dihapus atau rusak, seolah-olah seseorang tidak ingin kisah ini diceritakan sepenuhnya. Hal itu semakin membuatnya yakin bahwa kebenaran tentang kerajaan ini memang sengaja disembunyikan. Saat ia hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba lantai di bawahnya berguncang. Sebuah celah terbuka, dan dari dalamnya muncul sosok-sosok kabur berwujud bayangan. Robin terkejut dan mundur. Namun bayangan-bayangan itu hanya melayang di sekitarnya, tidak menyerang. Mereka berbicara dalam suara yang menggetarkan. "Mengapa kau datang ke tempat ini, wahai pengembara? Apakah kau siap menerima kebenaran yang tak bisa diubah?" Robin menguatkan dirinya dan berkata dengan suara lantang, "Aku datang untuk mencari kebenaran. Aku ingin mengetahui apa yang terjadi dengan kerajaan yang menghilang ini." Salah satu bayangan melayang lebih dekat, dan tiba-tiba Robin merasakan kilasan ingatan yang bukan miliknya mengalir dalam pikirannya. Ia melihat pertempuran hebat di dalam istana megah, darah mengalir di lantai marmer, dan seorang pria bersorban hitam tertawa puas di atas tahta yang dulunya dimiliki oleh raja sejati. Para penjaga istana bertempur mati-matian, tetapi satu persatu mereka gugur. Robin terengah-engah saat penglihatan itu berakhir. Bayangan itu berbisik, "Kau telah menyaksikan secuil kebenaran. Tetapi ada lebih banyak hal yang harus kau ketahui. Kejahatan yang menghancurkan kerajaan ini belum sepenuhnya lenyap. Masih ada kekuatan yang tertidur, menanti untuk bangkit kembali." Robin menatap ke depan, melihat lorong yang semakin gelap dan menakutkan. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melanjutkan perjalanannya, bersiap menghadapi apapun yang menantinya di ujung lorong ini. Robin melangkah semakin dalam ke dalam lorong yang kini semakin menyempit dan dipenuhi dengan ukiran-ukiran misterius. Setiap langkahnya menggema di antara dinding batu, menciptakan suasana sunyi yang semakin menegangkan. Udara di dalam lorong ini semakin dingin, membuatnya merasa seolah-olah ia sedang berjalan menembus waktu, memasuki era yang telah lama tenggelam dalam sejarah. Ia tidak tahu berapa lama ia telah berjalan, tetapi hatinya terus mendorongnya maju. Di ujung lorong, ia melihat cahaya redup, memancarkan sinar keemasan yang seakan-akan menuntunnya menuju tujuan yang telah lama tersembunyi. Saat ia mencapai ujung lorong, ia menemukan dirinya berada di hadapan sebuah ruangan luas yang megah namun penuh debu dan kesunyian. Pilar-pilar besar berdiri kokoh, meskipun beberapa di antaranya telah retak dan ditumbuhi lumut. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah singgasana yang megah, dihiasi ukiran naga dan matahari, menandakan kekuasaan besar yang pernah bersemayam di tempat ini. Namun, yang paling menarik perhatian Robin adalah sebuah pedang berkilauan yang tertancap di samping singgasana, seolah menanti seseorang untuk mencabutnya. Ia mendekati singgasana dengan hati-hati, merasakan aura yang begitu kuat memenuhi ruangan ini. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengujinya. Ketika ia hampir menyentuh pedang itu, sebuah suara menggema di seluruh ruangan. "Siapa yang berani memasuki ruang tahta ini?" Robin terkejut dan menoleh ke sekeliling, mencari sumber suara tersebut. Dari balik bayangan, muncullah sosok berjubah panjang dengan wajah tertutup tudung hitam. Robin menegakkan tubuhnya dan berkata dengan tegas, "Aku datang untuk mencari kebenaran tentang kerajaan yang hilang ini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa kerajaan ini menghilang dari sejarah." Suaranya menggema di seluruh ruangan, menciptakan kesan bahwa tempat ini masih menyimpan nyawa yang telah lama tertidur. Sosok berjubah hitam itu berjalan mendekat, langkahnya nyaris tidak menimbulkan suara. "Kau ingin mengetahui kebenaran," katanya dengan nada penuh misteri. "Kebenaran bukanlah sesuatu yang dapat diterima dengan mudah. Kebenaran bisa menjadi berkah, tetapi juga bisa menjadi kutukan.
Apakah kau siap menerima segala konsekuensinya? Robin mengangguk tanpa ragu. Ia tahu bahwa perjalanannya ke tempat ini bukanlah kebetulan. Ada alasan mengapa ia dipilih untuk menemukan kerajaan tersembunyi ini. Sosok itu menghela napas panjang sebelum mengangkat tangannya ke arah singgasana. Seketika, udara di dalam ruangan berubah. Cahaya keemasan yang tadi redup kini bersinar lebih terang. Dan ukiran-ukiran di dinding mulai berpendar dengan warna-warna yang hidup. Kerajaan ini dulu adalah tempat yang penuh kemakmuran. Sosok itu mulai berbicara. Raja yang memerintah adalah seorang pemimpin bijaksana yang membawa kedamaian bagi rakyatnya. Namun, di antara para penasihatnya, ada satu orang yang menginginkan kekuasaan lebih dari apapun. Ia adalah seorang penyihir hitam yang memiliki ambisi untuk menguasai dunia. Dengan tipu daya dan sihir gelapnya, ia menanamkan benih perpecahan di dalam istana, membuat para bangsawan saling mencurigai satu sama lain. Robin mendengarkan dengan saksama. Kisah ini mulai membentuk gambaran yang lebih jelas tentang tragedi yang menimpa kerajaan tersembunyi ini. Sosok berjubah hitam itu melanjutkan, ketika perang saudara pecah, kerajaan ini hampir hancur. Sang penyihir hitam akhirnya mengungkapkan dirinya dan merebut tahta dengan kekuatan kegelapan. Namun, sebelum ia bisa sepenuhnya menguasai kerajaan ini, raja terakhir menggunakan sihir kuno untuk menghilangkan kerajaan ini dari dunia, menyembunyikannya di antara dimensi waktu yang berbeda. Robin tersentak. Jadi, kerajaan ini tidak benar-benar hancur, hanya tersembunyi? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Sosok itu mengangguk. Benar. Namun, segel yang menjaga kerajaan ini mulai melemah. Jika seseorang yang tidak memiliki niat baik menemukan jalan ke tempat ini, maka kutukan lama bisa bangkit kembali. Itulah sebabnya hanya mereka yang berhati murni yang dapat menemukan jalan ke sini. Ia lalu menatap Robin dengan tajam. Kau telah membuktikan keberanianmu dengan mencapai tempat ini. Tetapi, pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan kau lakukan dengan pengetahuan ini? Robin terdiam. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Ia telah menemukan jejak kerajaan tersembunyi, tetapi masih banyak misteri yang harus dipecahkan. Dengan tekad yang semakin kuat, ia berkata, "Aku akan mencari jalan untuk mengakhiri kutukan ini. Aku tidak akan membiarkan kegelapan bangkit kembali." Sosok berjubah hitam itu tersenyum tipis. "Jika itu yang kau inginkan, maka bersiaplah. Perjalananmu baru saja dimulai." Dan dengan kata-kata itu, ruangan mulai bergetar, seolah-olah tempat ini merespons niat yang telah ia nyatakan. Robin menatap pedang di samping singgasana. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk mengambil langkah berikutnya dalam perjalanannya yang penuh bahaya dan misteri. Robin berdiri dengan penuh keyakinan di hadapan singgasana yang megah namun terbengkalai itu. Cahaya keemasan yang terpancar dari dinding ruangan perlahan memudar, menyisakan kesan sunyi yang seolah menyimpan ribuan rahasia. Tangan Robin gemetar ketika ia meraih gagang pedang yang tertancap di samping singgasana. Begitu jari-jarinya menggenggam erat gagang pedang tersebut, ia merasakan semburan energi yang luar biasa, seolah ada kekuatan kuno yang selama ini tertidur, kini terbangun kembali. Suatu dorongan tak terlihat melesat ke seluruh tubuhnya, membuatnya sedikit tersentak ke belakang. Sosok berjubah hitam yang sebelumnya berbicara dengannya masih berdiri di sudut ruangan, mengawasinya dengan tatapan penuh makna. "Pedang itu bukan sekadar senjata biasa," katanya dengan suara bergetar. "Itu adalah kunci bagi kerajaan ini. Dengan pedang itu di tanganmu, kau kini memiliki akses ke rahasia yang lebih dalam. Namun, ingatlah, kekuatan yang besar selalu datang dengan konsekuensi yang setara." Robin menarik napas dalam, mencoba memahami arti dari kata-kata tersebut. Ia menatap pedang di tangannya, melihat pantulan wajahnya sendiri di bilah yang berkilauan. Seolah-olah pedang ini telah menunggu seseorang untuk menemukannya selama berabad-abad. Tapi pertanyaan yang menggelitik pikirannya adalah, apa sebenarnya yang harus ia lakukan dengan pedang ini? Tiba-tiba, lantai di bawahnya mulai bergetar. Dari singgasana, sebuah simbol kuno mulai bercahaya, mengeluarkan aura biru yang semakin lama semakin terang. Robin melangkah mundur, merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Kemudian, tanpa peringatan, ruang tahta itu mulai berubah. Dinding-dindingnya bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan lain yang berusaha mengacaukan keseimbangan. Dari bawah singgasana, sebuah celah mulai terbuka,
menampilkan anak tangga yang turun ke dalam kegelapan. Udara di sekitar mereka berubah drastis, dari dingin menjadi hangat, dari tenang menjadi penuh dengan bisikan gaib yang bergema di telinganya. Robin menoleh ke sosok berjubah hitam itu dengan tatapan penuh tanda tanya, tetapi yang ia dapatkan hanyalah senyuman samar. Itu adalah pintu menuju dimensi tersembunyi, kata sosok itu dengan nada serius. Kerajaan ini tidak benar-benar lenyap dari dunia, melainkan tersegel di antara dua dimensi yang berbeda. Jika kau ingin menemukan kebenaran, kau harus turun ke sana. Tapi berhati-hatilah, karena tidak semua yang ada di dalamnya ingin kau temukan. Robin menelan ludah. Perasaannya bercampur antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang besar. Ia tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Langkah pertama telah ia ambil, dan sekarang ia harus menyelesaikan perjalanan ini. Dengan hati-hati, ia melangkah menuju tangga yang terbuka, merasakan hawa mistis yang semakin kuat menyelimuti tubuhnya. Begitu ia menuruni tangga, cahaya di sekelilingnya perlahan meredup, digantikan oleh cahaya biru redup yang memancar dari dinding lorong. Suara langkah kakinya terdengar menggema, semakin mempertegas betapa sunyi dan terasingnya tempat ini. Semakin jauh ia turun, semakin ia merasakan bahwa tempat ini bukan hanya sekadar bagian dari kerajaan tersembunyi, melainkan sebuah portal menuju dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di ujung tangga, Robin menemukan dirinya berdiri di hadapan sebuah gerbang raksasa yang penuh dengan ukiran-ukiran kuno. Gerbang itu terbuat dari batu hitam yang berkilauan, dan di tengahnya terdapat simbol yang mirip dengan yang ada di singgasana tadi. Pedang di tangannya mulai bergetar pelan, seolah merespons keberadaan gerbang ini. Robin menyadari bahwa inilah saatnya untuk menggunakan pedang tersebut sebagai kunci. Dengan hati-hati, ia mengangkat pedang itu dan menyentuh simbol di tengah gerbang. Seketika, sebuah suara mendesing memenuhi udara, diikuti oleh semburan cahaya yang begitu kuat hingga memaksanya menutup mata. Begitu ia membuka matanya kembali, gerbang itu telah terbuka, menampilkan sebuah dunia yang sepenuhnya berbeda. Di hadapannya, terbentang sebuah kerajaan yang bersinar dalam cahaya kebiruan, dengan istana-istana yang tampak melayang di udara. Sungai-sungai berkilauan mengalir di antara bebatuan yang tampak seperti kristal, dan langit di atasnya dihiasi dengan bintang-bintang yang bergerak perlahan, seolah-olah berada dalam dimensi yang berbeda. Robin menyadari bahwa ia telah benar-benar memasuki dunia lain, dunia yang selama ini tersembunyi di balik sejarah yang terlupakan. Ia mengambil langkah pertama ke dalam dunia itu, tanpa mengetahui bahwa petualangannya baru saja memasuki babak yang lebih berbahaya dan menantang. Namun, satu hal yang pasti, ia telah menemukan jejak kerajaan yang hilang, dan kini ia harus menemukan kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Robin melangkah memasuki dunia asing yang terbentang di hadapannya, merasakan tanah di bawah kakinya yang terasa aneh, seolah bukan dari batu atau tanah biasa, melainkan sesuatu yang lebih ringan dan berkilauan seperti serpihan cahaya padat. Udara di sekelilingnya juga terasa berbeda, sejuk namun memiliki aroma yang asing, perpaduan antara bunga-bunga yang tak dikenal dan embun yang menyimpan esensi magis. Setiap langkah yang ia ambil terasa bergema, seakan dirinya bukan hanya sekadar berjalan, tetapi sedang memasuki tempat yang hidup, yang memperhatikannya dengan saksama. Di kejauhan, istana-istana melayang dengan anggun di udara, menjulang tinggi seperti menantang batasan dunia nyata. Sungai-sungai berkilauan mengalir dengan arus yang tidak biasa, bukan air biasa, melainkan aliran cahaya yang terus berdenyut, memancarkan semburat energi yang berwarna-warni. Robin menatap takjub. Namun di balik kekaguman itu, nalurinya memberi peringatan bahwa ia tidak sendirian di sini. Ada sesuatu, atau seseorang, yang memperhatikannya dari bayang-bayang dunia ini. Langkahnya terhenti ketika suara berbisik mulai terdengar, seperti desiran angin yang menyampaikan pesan-pesan dari masa lalu. Robin menoleh ke kiri dan kanan, mencoba menemukan sumber suara itu, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Hanya bayangan panjang dari pepohonan yang tampak seperti kristal membiru, bergoyang lembut seiring angin yang berhembus pelan. Hatinya mulai gelisah, tetapi ia menenangkan dirinya, mengingat kembali tujuan perjalanannya. Saat ia melangkah lebih jauh, tiba-tiba tanah di hadapannya bergetar. Dari udara yang kosong, muncul sosok-sosok berjubah hitam dengan wajah yang tertutup oleh kabut tipis, berdiri membentuk setengah lingkaran di sekelilingnya. Mereka tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan yang tidak dapat terbaca. Aura mereka dingin dan penuh misteri, seperti roh-roh yang tidak sepenuhnya berada di dunia ini.
Robin merasakan hawa sihir yang begitu kuat terpancar dari mereka. Salah satu dari mereka melangkah maju. Suaranya terdengar dalam dan bergema, seolah berasal dari kedalaman yang tak terjangkau. Orang asing, kau telah melewati batas yang seharusnya tidak boleh dilewati. Ini adalah dunia yang tersembunyi, dunia yang tidak diperuntukkan bagi manusia biasa. Mengapa kau datang ke sini? Robin menggenggam pedangnya erat-erat, menyadari bahwa ia sedang diuji. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Aku datang untuk mencari kebenaran tentang kerajaan yang tersembunyi. Aku tidak berniat merusak keseimbangan di tempat ini, tetapi aku harus menemukan jawabannya." Suaranya tegas. Meskipun di dalam hatinya ia tidak yakin apakah para penjaga ini akan menerima alasannya. Sosok itu terdiam sejenak, lalu menoleh ke rekan-rekannya. Mereka saling bertukar pandang sebelum akhirnya suara itu kembali berbicara. "Jika kau ingin melewati gerbang ini, kau harus membuktikan bahwa kau layak. Dunia ini bukan hanya menyimpan rahasia, tetapi juga kutukan yang telah mengikatnya selama ribuan tahun. Jika kau tidak cukup kuat, maka kau akan lenyap seperti banyak jiwa yang datang sebelum dirimu." Tanpa peringatan, salah satu dari sosok penjaga itu melangkah maju dan mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya, muncul pusaran energi hitam yang langsung melesat ke arah Robin. Dengan refleks yang cepat, Robin mengangkat pedangnya, menebas pusaran itu sebelum sempat menyentuhnya. Namun, dampak dari serangan itu cukup kuat hingga membuatnya terdorong mundur beberapa langkah. Ia sadar, ini bukan sekadar ujian biasa, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Robin segera bersiap, menyesuaikan posisinya untuk menghadapi musuh-musuh yang mulai mengelilinginya dengan gerakan cepat. Mereka melayang di udara, menghilang dan muncul kembali di tempat yang berbeda, membuat Robin sulit menebak serangan berikutnya. Ia mengandalkan instingnya, mendengarkan aliran energi di sekelilingnya untuk merespon serangan mereka. Pertarungan berlangsung sengit. Robin mengayunkan pedangnya dengan presisi, menangkis setiap serangan yang datang dari berbagai arah. Namun, para penjaga ini bukanlah makhluk biasa. Mereka bergerak dengan kecepatan yang sulit ditangkap oleh mata manusia. Setiap kali Robin menyerang, mereka selalu menghindar di detik terakhir, membuatnya semakin frustasi. Tiba-tiba, Robin teringat sesuatu. Ia mengingat bagaimana pedang ini bukan hanya sekadar senjata, tetapi juga kunci. Ia menutup matanya sejenak, mencoba merasakan energi yang mengalir di sekelilingnya. Lalu, ia membiarkan pedangnya bersinar, memancarkan cahaya biru yang semakin lama semakin terang. Para penjaga tampak terkejut, seolah tidak menyangka bahwa Robin mampu membangkitkan kekuatan sejati pedang tersebut. Dengan satu tebasan kuat, Robin menciptakan gelombang energi yang mendorong para penjaga mundur. Sosok pemimpin mereka mengangkat tangannya, memberi tanda agar pertempuran dihentikan. "Kau telah membuktikan dirimu," katanya dengan nada yang lebih dalam. "Kau memang bukan orang biasa. Maka, kau boleh melanjutkan perjalananmu." Robin menghela napas lega. Tetapi ia tahu bahwa ini baru awal dari tantangan yang lebih besar. Ia melangkah melewati para penjaga yang kini membiarkannya lewat, menuju gerbang yang lebih dalam dari dunia tersembunyi ini. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di depan, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan ini belum akan berakhir. Robin melangkah lebih jauh ke dalam dunia tersembunyi ini, melewati gerbang yang telah lama terkunci oleh kekuatan yang tak terlihat. Udara di sekelilingnya semakin pekat dengan energi yang tidak biasa, seolah ia memasuki ruang di mana waktu tidak berjalan seperti yang ia kenal. Langkahnya menggema di jalanan yang terbuat dari bebatuan berkilauan, menyerupai permata yang telah lama tertanam di bumi. Setiap sudut dari tempat ini tampak seakan memiliki cerita sendiri, penuh dengan sejarah yang tak terungkap. Di kejauhan, sebuah istana megah menjulang di tengah kabut biru keperakan, dikelilingi oleh pilar-pilar raksasa yang tampaknya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangunan itu tampak seperti sisa-sisa kejayaan masa lalu, dikelilingi oleh tanaman merambat yang bersinar, seolah menjaga agar keindahannya tidak pudar ditelan waktu. Robin menatap istana itu dengan rasa kagum sekaligus penasaran. Apakah ini pusat dari kerajaan yang tersembunyi? Ataukah hanya satu dari banyak rahasia yang masih belum ia ketahui? Saat ia melangkah mendekati gerbang utama istana, suasana berubah drastis. Angin yang tadinya berhembus lembut kini mulai bertiup kencang, membawa suara-suara yang terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Robin berhenti sejenak, mendengarkan dengan seksama.
Ia bisa mendengar potongan-potongan kata yang terputus-putus, seolah ada makhluk tak kasat mata yang mencoba memperingatkannya tentang sesuatu. Namun, kata-kata itu tidak sepenuhnya jelas, seperti suara yang berasal dari dimensi lain. Ketika ia hendak mengetuk pintu gerbang istana yang tinggi dan kokoh, tiba-tiba pintu itu terbuka sendiri, mengeluarkan suara berderit panjang yang bergema di seluruh tempat. Robin menegang. Tangannya secara refleks menggenggam pedangnya lebih erat. Ia tidak tahu apakah yang menantinya di dalam adalah sekutu atau ancaman. Namun, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan yang menyelimuti istana itu. Di dalam, Robin mendapati ruangan luas yang dipenuhi dengan tiang-tiang besar dan lampu-lampu kristal yang bersinar redup. Lantai istana terbuat dari marmer hitam yang memantulkan bayangan dirinya, menciptakan ilusi seolah-olah ada dua dunia yang terhubung melalui cermin yang tak terlihat. Dinding-dindingnya dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menggambarkan sosok-sosok misterius. Raja, ratu, prajurit, dan makhluk-makhluk yang tampaknya berasal dari dunia yang berbeda. Di tengah ruangan, terdapat singgasana kosong yang tampak telah ditinggalkan sejak lama. Debu yang menutupi kursi kerajaan itu memberi kesan bahwa tak ada yang duduk di sana selama berabad-abad. Namun, di sekelilingnya, Robin bisa merasakan energi yang luar biasa kuat, seolah tahta ini masih menyimpan kekuatan dari penguasa yang pernah duduk di atasnya. Robin melangkah lebih dekat. Namun saat ia hampir mencapai singgasana itu, sebuah suara bergema di seluruh ruangan. Siapakah yang berani memasuki istana ini? Suara itu berat, dalam, dan penuh kewibawaan. Robin menoleh ke segala arah, tetapi tidak menemukan siapapun. Namun, ia tahu bahwa ia sedang diawasi. "Saya datang untuk mencari kebenaran," jawab Robin dengan suara yang tegas. "Saya ingin mengetahui apa yang terjadi dengan kerajaan ini dan mengapa ia tersembunyi dari dunia luar." Ia tidak tahu apakah penguasa tempat ini akan menerima jawabannya, tetapi ia harus jujur. Tiba-tiba, sosok berbaju zirah keemasan muncul di hadapannya, seolah terbentuk dari cahaya yang berasal dari dinding istana. Wajahnya tidak terlihat, tetapi auranya begitu kuat sehingga membuat Robin merasa kecil di hadapannya. Sosok itu memegang tombak panjang yang memancarkan cahaya biru, simbol kekuatan yang telah lama terlupakan. "Kerajaan ini telah dikutuk," kata sosok itu dengan suara yang dalam. "Dulu, ini adalah pusat kebijaksanaan dan keadilan, tetapi keserakahan manusia mengubahnya menjadi tempat penderitaan. Para penguasa yang dulu melindungi tanah ini telah lenyap, dan rakyatnya tersembunyi dalam bayangan waktu. Apa yang kau cari tidak hanya sekadar kebenaran, tetapi juga takdir yang telah dituliskan sejak lama." Robin mengerutkan kening. "Kutukan seperti apa yang menimpa tempat ini?" tanyanya. Sosok itu mengangkat tombaknya, dan tiba-tiba ruangan di sekitar mereka berubah. Robin kini melihat kilasan masa lalu. Kerajaan ini pernah dihuni oleh orang-orang yang hidup dalam kedamaian, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Namun, suatu hari, seorang pengkhianat dari dalam istana membuka gerbang bagi kekuatan jahat yang telah lama mengintai. Makhluk-makhluk dari dunia kegelapan menyerbu kerajaan, menghancurkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Penduduk kerajaan tidak dapat melarikan diri. Sebagian besar dari mereka terjebak dalam dimensi lain, sementara sisanya harus hidup dalam bayang-bayang, tidak pernah benar-benar mati, tetapi juga tidak benar-benar hidup. Raja terakhir kerajaan ini mengorbankan dirinya untuk menyegel kekuatan jahat itu, tetapi sebagai akibatnya, kerajaan ini pun lenyap dari dunia manusia, terkunci dalam ruang waktu yang tak bisa diakses oleh sembarang orang. Robin menghela napas, merasakan beratnya beban yang harus ditanggung oleh kerajaan ini. Ia kini mengerti bahwa perjalanannya bukan hanya tentang menemukan kerajaan yang hilang, tetapi juga tentang memecahkan kutukan yang telah lama mengikatnya. Ia menatap sosok berbaju zirah itu dengan penuh tekad. "Lalu, bagaimana cara membebaskan mereka?" tanyanya. Sosok itu menatapnya dalam diam sebelum akhirnya berkata, "Hanya seseorang yang memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang murni yang dapat membuka kembali jalan yang telah tertutup selama berabad-abad. Kau harus menemukan kunci yang telah lama hilang dan menghadapi bayangan yang bersembunyi dalam kerajaan ini. Hanya dengan begitu, kau bisa memulihkan apa yang telah hilang." Robin mengangguk pelan. Ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang, tetapi ia tidak akan mundur. Dengan langkah mantap, ia bersiap untuk melangkah lebih jauh ke dalam istana yang terlupakan ini, mencari kunci yang akan menentukan nasib kerajaan yang tersembunyi.
Robin melangkah lebih dalam ke dalam istana yang megah namun suram itu. Cahaya dari lampu-lampu kristal di langit-langit berkelip lemah, seolah mencoba bertahan melawan kegelapan yang terus mengintai. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang mengawasinya, tetapi setiap kali ia menoleh, yang tampak hanyalah bayangan panjang yang bergerak seiring dengan langkahnya. Istana ini bukan hanya tempat yang terkunci dalam waktu, tetapi juga rumah bagi sesuatu yang tidak kasat mata, sesuatu yang menunggu untuk dilepaskan atau mungkin dihadapi. Di hadapannya, sebuah gerbang raksasa berdiri kokoh dengan pahatan simbol-simbol kuno yang tidak ia mengerti. Berbeda dari pintu-pintu lain dalam istana ini, gerbang ini terlihat seperti perbatasan antara dunia yang ia kenal dan dunia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada aura misterius yang memancar darinya, seperti bisikan yang memanggilnya untuk masuk, sekaligus memperingatkannya agar menjauh. Robin bisa merasakan kekuatan besar yang tersembunyi di baliknya, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan kutukan kerajaan ini. Saat ia mengulurkan tangan untuk menyentuh permukaan gerbang, suara berat menggema di ruangan. Takdirmu membawamu ke sini, tetapi apakah kau siap menghadapi kegelapan yang tersembunyi? Robin menoleh ke sekelilingnya, mencari sumber suara itu, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan yang berputar-putar di sekelilingnya, membentuk sosok-sosok yang nyaris menyerupai manusia. Bayangan itu bergerak perlahan, seperti hidup, tetapi tidak memiliki wajah atau bentuk yang jelas. Robin menelan ludahnya dan menjawab dengan suara mantap, "Aku sudah melangkah sejauh ini. Aku tidak akan mundur." Tanpa ragu, ia mendorong gerbang itu dengan kedua tangannya. Sebuah suara menggelegar memenuhi ruangan ketika gerbang terbuka perlahan, memperlihatkan lorong panjang yang diselimuti kabut ungu kebiruan. Angin dingin menyelinap keluar dari dalamnya, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mengingatkan Robin pada ketakutan yang tidak ia pahami. Dengan hati-hati, ia melangkah ke dalam lorong tersebut. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah ada kekuatan yang mencoba menariknya kembali. Dinding lorong itu dihiasi dengan ukiran-ukiran aneh yang tampak bergerak perlahan, menggambarkan sosok-sosok dengan mata kosong yang seakan menatapnya. Robin merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi ia terus berjalan, mencoba mengabaikan ketidaknyamanan yang semakin menghimpitnya. Di ujung lorong, ia tiba di sebuah ruangan besar yang diterangi oleh cahaya redup dari obor-obor tua yang seolah menyala sendiri ketika ia mendekat. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah cermin raksasa dengan bingkai emas yang berhiaskan batu permata merah darah. Namun, yang membuat Robin terkejut bukanlah keindahan cermin itu, melainkan pantulannya. Bukan dirinya yang tampak di sana, tetapi seorang pria lain dengan mata yang bersinar merah, mengenakan jubah hitam yang seakan menyatu dengan kegelapan di sekelilingnya. Pria dalam cermin itu tersenyum, senyum yang penuh rahasia dan ancaman. "Kau akhirnya sampai juga," katanya dengan suara yang dalam dan bergetar. Robin merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya, seolah kata-kata pria itu memiliki daya tarik yang sulit untuk ditolak. "Siapa kau?" tanyanya, mencoba menjaga nada suaranya tetap tenang meski hatinya berdegup kencang. Pria itu tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya ke arah Robin, dan tiba-tiba Robin merasakan dunia di sekelilingnya berputar. Ia melihat kilasan-kilasan masa lalu, kerajaan yang masih berjaya, seorang raja yang kuat namun penuh kebimbangan, dan seorang pengkhianat yang membuka gerbang bagi kegelapan. Kemudian, Robin melihat dirinya sendiri, berdiri di tengah kehancuran, memegang pedang yang bercahaya di satu tangan dan bayangan pekat di tangan lainnya. "Apa yang kau lihat adalah kemungkinan masa depan," kata pria itu. "Kerajaan ini memiliki takdir yang belum selesai, dan kau adalah bagian darinya." Robin mengerutkan kening. "Aku bukan bagian dari kerajaan ini. Aku hanya seorang pengembara yang mencari kebenaran." Pria dalam cermin itu tertawa pelan. "Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kau datang ke sini bukan karena keinginanmu sendiri, tetapi karena panggilan yang lebih besar. Kau harus memilih. Apakah kau akan membebaskan kerajaan ini, atau mengambil alih takdirnya dengan kekuatan yang ada di hadapanmu?" Robin merasakan tubuhnya menegang. Ada sesuatu dalam suara pria itu yang berbahaya, sesuatu yang menggoda untuk diterima. Namun, ia tidak datang ke sini untuk menjadi bagian dari kegelapan. Ia mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan menemukan cara untuk memutus kutukan ini tanpa mengorbankan diriku." Pria itu tersenyum samar. "Kita lihat saja nanti." Dalam sekejap,
Cermin itu pecah menjadi ribuan serpihan, dan Robin kembali ke ruangan kosong dengan dinding-dinding batu yang dingin. Tidak ada lagi sosok pria itu, tetapi Robin tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Masih ada banyak rahasia yang harus diungkap, dan banyak bahaya yang menantinya. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melanjutkan langkahnya ke dalam bayangan yang masih menyelimuti kerajaan tersembunyi ini. Robin berdiri di tengah ruangan kosong yang kini sunyi, hanya suara napasnya yang terdengar dalam keheningan. Setelah percakapan dengan pria misterius di dalam cermin, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Siapa pria itu? Mengapa ia menunjukkan kemungkinan masa depan yang begitu kelam? Dan yang paling penting, apakah takdirnya benar-benar terikat dengan kerajaan tersembunyi ini? Robin tidak ingin percaya begitu saja pada kata-kata seorang asing, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada kebenaran yang tidak bisa ia abaikan. Ia berbalik, meninggalkan puing-puing cermin yang telah hancur, dan berjalan menuju lorong yang kembali diselimuti kegelapan. Obor-obor di dinding padam seiring langkahnya, seakan menutup jalan yang telah ia lalui. Tidak ada jalan kembali, satu-satunya pilihan adalah terus maju. Robin mengepalkan tangannya, mencoba menguatkan dirinya dari rasa takut yang diam-diam merayap di hatinya. Ia harus menemukan inti dari misteri ini, harus menemukan cara untuk mengakhiri kutukan yang menyelimuti kerajaan ini selama berabad-abad. Saat ia semakin dalam langkah, suara berbisik mulai terdengar di sekelilingnya. Suara itu samar, seperti angin yang berdesir melewati celah-celah batu. Namun, semakin ia berjalan, suara itu semakin jelas, berubah menjadi gumaman yang terdengar seolah seseorang sedang membaca mantra dalam bahasa kuno. Robin menajamkan pendengarannya, mencoba memahami kata-kata yang diucapkan. Namun, sebelum ia bisa mengerti sepenuhnya, sebuah cahaya menyilaukan muncul di hadapannya. Dari dalam kegelapan, perlahan muncul sosok berjubah hitam dengan mata yang berkilauan seperti bara api. Sosok itu mengangkat tangannya, dan seketika dinding-dinding di sekitar Robin bergetar hebat, seakan hendak runtuh. "Kau telah terlalu jauh melangkah, pengembara," suara sosok itu menggema, memenuhi seluruh lorong. "Apakah kau benar-benar yakin ingin mengetahui kebenaran di balik kerajaan ini?" Robin menarik napas panjang. "Aku tidak akan mundur. Jika ada kebenaran yang tersembunyi, aku ingin mengetahuinya," katanya dengan suara tegas. Sosok itu tersenyum tipis, lalu mengibaskan tangannya. Seketika, Robin merasakan dirinya tertarik ke dalam pusaran cahaya yang sangat terang. Tubuhnya melayang tanpa kendali, seperti terhisap ke dalam jurang tak berdasar. Ia menutup matanya, dan ketika ia membukanya kembali, ia sudah berada di tempat yang berbeda. Di hadapannya terbentang pemandangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah istana megah berdiri kokoh di bawah langit yang berwarna merah darah. Sungai-sungai mengalir dengan air yang tampak keemasan, dan pepohonan di sekelilingnya bercahaya seperti kristal. Namun, keindahan itu bercampur dengan sesuatu yang ganjil. Udara terasa berat, seperti dipenuhi energi yang tak kasat mata. Robin menyadari bahwa ini bukan sekadar tempat biasa. Ini adalah masa lalu. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok prajurit berkuda yang mengenakan baju besi hitam dengan lambang kerajaan yang sama seperti yang ia lihat di istana tersembunyi. Mereka berbaris dengan rapi di gerbang istana, sementara seorang pria berjubah ungu berdiri di hadapan mereka, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Robin mengenali wajah itu, wajah yang sama yang ia lihat dalam cermin. Hanya saja kali ini, pria itu tampak lebih muda, lebih berwibawa. Pria itu berbicara dengan suara lantang. "Hari ini, kita akan menuliskan sejarah. Tidak ada lagi pengkhianatan. Tidak ada lagi ketidakadilan. Kita akan mengambil kembali apa yang menjadi hak kita." Para prajurit bersorak, mengangkat pedang mereka ke udara. Robin merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia bisa merasakan energi gelap yang mengelilingi mereka, seakan sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung. Tiba-tiba, langit di atas mereka berubah. Awan hitam berkumpul, dan petir menyambar tanpa henti. Dari dalam istana, muncullah seorang lelaki tua berjubah putih, membawa sebuah tongkat berkilauan. Ia mengangkat tongkatnya dan berteriak, "Hentikan kegilaan ini! Kalian tidak tahu apa yang kalian perbuat." Tetapi para prajurit tidak menggubris peringatannya. Mereka terus maju, menyerbu gerbang istana dengan penuh amarah. Saat pedang pertama diayunkan,
Robin melihat sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanah bergetar, dan dari dalam bumi, bayangan-bayangan hitam muncul, melahap setiap orang yang ada di medan pertempuran. Jeritan terdengar di mana-mana, dan dalam sekejap, kerajaan yang megah itu tenggelam dalam kegelapan. Robin tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Ini bukan sekadar perang biasa. Ini adalah awal dari kutukan yang menimpa kerajaan ini. Cahaya terang kembali menyelimuti Robin, menariknya keluar dari masa lalu. Ketika ia membuka matanya, ia sudah kembali ke lorong gelap tempat ia berada sebelumnya. Namun, kini ia membawa pengetahuan baru, pengetahuan yang bisa mengubah segalanya. Ia tahu bagaimana kutukan ini bermula, dan lebih penting lagi, ia tahu siapa yang memegang kunci untuk menghentikannya. Robin mengepalkan tangannya. Ia harus menemukan pria berjubah ungu itu, atau sisa-sisa jiwanya yang mungkin masih bersemayam di dalam kerajaan ini. Ia harus menyelesaikan apa yang telah dimulai berabad-abad yang lalu. Dengan langkah penuh keyakinan, ia melanjutkan perjalanannya, menyadari bahwa akhir dari petualangannya sudah semakin dekat. Namun, ia juga tahu bahwa tantangan terbesar masih menunggu di hadapannya. Dan kali ini, ia tidak akan kalah.